Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dinda. Di sini saya akan menjelaskan setuju atau tidaknya saya dalam ekspor dan impor untuk memenuhi tugas mata kuliah perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional itu terdapat ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat untuk apa itu ekspor. Nah, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan kebutuhan akan barang sudah terpenuhi di dalam negerinya. Selanjutnya, impor merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum, sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum. Baik, setelah saya menjelaskan pengertian singkat dari ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari ekspor dan impor. Yang pertama, tujuan dan manfaat impor. Nah, tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari ekspor. Yang pertama itu adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Kemudian mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, karena kan dari dalam negeri ke luar negeri itu kayak nilai rupiahnya itu, nilai rupiah dan dolar itu lebih besar dolar. Kemudian untuk melakukan penetrasi atau membuka pasar baru di negara lain. Kemudian untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Baik, setelah saya menjelaskan poin-poin penting tentang ekspor dan impor, untuk memperkuat argumen saya terkait setuju atau tidaknya saya pada ekspor dan impor. Nah, sekarang saya berpendapat saya sangat setuju tentang ekspor dan impor dengan alasan yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu poin-poin kebaikan pada ekspor dan impor. Selanjutnya, alasan lain saya yaitu terkait dengan impor. Kenapa terkait dengan impor? Karena sebenarnya impor ini banyak sekali yang pro dan kontra tentang impor. Kenapa? Karena sebenarnya impor ini justru memaksa perusahaan-perusahaan dalam negeri itu menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan tersebut akan makin kreatif agar barang yang dijualnya itu tidak kalah laku dengan barang-barang impor. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut haruslah bersaing dengan perusahaan asing yang barangnya diimpor. Pada ujungnya konsumenlah yang akan diuntungkan. Nah, itu menurut alasan saya kenapa saya sangat setuju untuk ekspor dan impor. Namun tidak menutupi kemungkinan ada yang tidak setuju. Salah satu yang saya baca itu alasan dia tidak setuju tentang ekspor dan impor itu terkait tentang impornya, yang menyatakan bahwa impor banyak menguras devisa. Bila devisa terkuras, maka akan membuat stok valuta asing khususnya dolar Amerika Serikat akan menipis. Nah, menipisnya stok dolar Amerika Serikat tentu akan membuat kurs rupiah sebagai mata uang domestik akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, maka dari itu jalan tengah di antara pendapat saya dan pendapat saya yang setuju dengan pendapat orang lain yang tidak setuju adalah untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri seperti gandum dan kapas memang harus diimpor. Demikian juga untuk barang-barang yang jika dibuat sendiri di dalam negeri mahal maka juga lebih baik diimpor. Tetapi untuk barang-barang yang sekiranya dapat dibuat di dalam negeri dan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain, maka tidak perlu impor. Di samping itu, yang lebih penting sebenarnya adalah menekan atau membatasi impor. Juga perlu dipikirkan bagaimana menaikkan ekspor. Jadi ada kebajikan yang berimbang antara menekan impor dan juga menaikkan ekspor.